Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota 1. Nida Mujahidah, 2. Saya sendiri, Nila Izzatur Rahmah, 3. Rahmat Ri Fauziah, 4. Reza Kamila Fauziah, dan yang kelima, Safina Aslam Rahmadina. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau natural resources merupakan suatu dari alam yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk kebutuhan manusia agar mendapat kehidupan yang lebih sejahtera. Pengertian sumber daya alam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu potensi dari alam yang bisa dikembangkan untuk proses produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 5, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, dan sumber daya buatan. Selanjutnya, pengertian sumber daya alam menurut para ahli. 1. Menurut Chapman pada tahun 1969. Definisi sumber daya alam menurut Chapman adalah hasil penelitian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya, di mana terdapat 3 definisi sumber daya alam, yakni persediaan total, sumber daya, dan cadangan. Yang kedua, menurut Isard tahun 1972. Pengertian sumber daya alam yang dikemukakan oleh Isard adalah keadaan suatu lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Yang ketiga, menurut Ireland tahun 1974. Menurut Ireland, pengertian sumber daya alam adalah suatu keadaan lingkungan alam yang mempunyai nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, menurut Katili, yaitu semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau yang memiliki potensi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang terakhir yaitu menurut Surya Negara pada tahun 1977 mengemukakan bahwa arti sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam yang akan disampaikan oleh Safina Aslam Rahmadina. Untuk Safina dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi atas 2 jenis. Yang pertama, ada sumber daya alam hayati atau yang biasa disebut sebagai sumber daya alam biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, ciri utama dari sumber daya alam hayati ini adalah dapat tumbuh, bergerak, berkembang biak, bernafas, serta membutuhkan makanan. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati, atau biasa disebut sebagai sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam ini berasal dari benda mati atau non-hidup. Nah, biasanya nih, sumber daya alam non-hayati ini erat hubungannya dengan kegiatan pertambangan. Oke, next. Selanjutnya ada contoh sumber daya alam hayati. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan ini memiliki manfaat, diantaranya berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, menjaga keseimbangan air, dan menghasilkan oksigen. Yang kedua ada hewan. Hewan ini dapat dijadikan sebagai sumber makanan dan penghasil bahan sadang. Yang ketiga ada mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme itu? Mikroorganisme itu adalah sebuah makhluk hidup yang memiliki ukuran sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, mikroorganisme ini biasanya dapat dimanfaatkan dalam pengolahan makanan. Selanjutnya itu contoh sumber daya alam non-hayati. Yang pertama ada air. Air merupakan sumber kehidupan. Nah, biasanya nih, air dimanfaatkan manusia sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Bisa juga dimanfaatkan untuk minum, mandi, dan kebutuhan harian lainnya. Yang kedua ada tanah. Tanah itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas seperti perkebunan dan pertanian. Yang ketiga ada sinar matahari. Sinar matahari ini mempunyai berbagai manfaat bagi alam semesta. Nah, sinar matahari ini juga bisa dimanfaatkan manusia untuk dijadikan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Yang keempat ada bahan tambang. Bahan tambang ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi itu memiliki manfaat untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Yang kedua ada batu bara. Batu bara ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga industri. Yang ketiga ada nikel. Nikel berguna sebagai pembuatan alat-alat agar lebih tahan lama dan tidak berkarat.
Yang keempat ada timah. Timah itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat konduktor dan sirkuit elektronik. Yang kelima ada bauksit. Bauksit ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar industri keramik. Dan yang terakhir ada gas alam. Gas alam ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar memasak dalam rumah tangga dan pembangkit tenaga listrik yang bebas dari polusi. Selanjutnya, pengelompokan sumber daya alam yang akan disampaikan oleh Mujahidin Nida. Dipersilakan. Selanjutnya, ada pengelompokan sumber daya alam. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya matahari, air, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Yang kedua, berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada sumber daya biotik, yaitu sumber daya yang terbentuknya disebabkan oleh proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Contohnya tumbuhan. Yang kedua ada sumber daya fisik, yaitu sumber daya yang proses terbentuknya disebabkan oleh kekuatan alam dan yang sudah ada di alam. Contohnya air, tanah, dan udara. Yang ketiga, berdasarkan habitatnya. Yang pertama, sumber daya alam terrestris, yaitu sumber daya alam yang berada di daratan. Yang kedua, sumber daya alam akuatik, yaitu sumber daya alam yang berada di air atau di lautan. Yang keempat, berdasarkan kegunaannya. Sumber daya alam penghasil energi, yaitu sumber daya alam yang dapat menghasilkan energi yang dipakai sehari-hari. Yang kedua, sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai pembuatan barang yang dapat dijual kembali dengan harga tinggi. Contohnya padi, pohon, kayu, dan tembaga. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam yang akan disampaikan oleh Rahma Trifauzia. Kepada Rahma, dipersilakan. Kita tuh harus bersyukur karena segala kebutuhan hidup manusia itu udah disediain sama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sumber daya alam. Nah, berikut ini beberapa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu sebagai sumber bahan makanan pangan. Nah, sumber daya alam yang berfungsi sebagai sumber bahan makanan pangan ini biasanya berasal dari tumbuhan atau yang disebut dengan sumber daya nabati dan juga berasal dari hewan atau yang disebut dengan sumber daya hewani. Contohnya itu makanan pokok yaitu padi jagung, lalu ada sayuran, ada bayam sama sawi, lalu lauk pauk, ikan telur, lalu ada buah-buahan seperti jambu dan apel, kemudian ada susu seperti susu sapi dan susu kambing, lalu ada rempah-rempah seperti merica, ketumbar, dan berbagai jenis umbi-umbian serta biji-bijian yang lain. Nah, manfaat yang kedua itu yaitu sebagai sumber obat-obatan. Nah, sumber daya alam ini yang biasanya berfungsi sebagai sumber obat-obatan itu berasal dari tumbuhan. Contohnya itu kayak ada jahe yang manfaatnya itu buat menghangatkan tubuh, lalu ada kunyit yang bermanfaat untuk menurunkan panas, terus juga ada kencur yang bermanfaat untuk meredakan perut kembung, dan juga ada cengkih yang berfungsi untuk mencegah kanker. Dan masih banyak tumbuhan lainnya yang berfungsi sebagai sumber obat-obatan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga itu yaitu sebagai sumber bahan bakar. Nah, sumber daya alam yang berfungsi sebagai sumber bahan bakar itu meliputi batu bara yang fungsinya itu sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Kemudian ada minyak bumi yang kalau misalnya diolah itu bisa berfungsi sebagai bahan bakar seperti bensin, solar, dan aftur. Lalu ada tanaman jarak yang berfungsi sebagai bahan baku biodiesel atau pengganti solar. Kemudian ada jagung yang berguna sebagai bahan baku bioetanol atau pengganti bensin, dan juga ada kotoran hewan yang berfungsi sebagai bahan baku biogas atau pengganti LPG. Manfaat yang selanjutnya itu yaitu manfaat yang keempat, sebagai penyuplai oksigen. Seperti yang kita ketahui, oksigen itu merupakan salah satu hal yang paling penting dalam sistem pernapasan makhluk hidup, yaitu dalam sistem pernapasan makhluk hidup manusia dan hewan. Nah, oksigen ini dihasilkan dari sumber daya alam tumbuhan. Nah, tumbuhan ini menghasilkan oksigen dengan cara melakukan fotosintesis. Oleh karena itu, kelestarian hutan harus dijaga untuk keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Oke, jadi manfaat selanjutnya yaitu sumber daya alam itu bisa digunakan sebagai cadangan devisa negara. Seperti yang kita ketahui, jumlah sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak dan juga mempunyai kualitas yang tergolong bagus. Jadi, kalau misalnya kita ekspor ke berbagai negara di dunia, itu tuh bisa meningkatkan cadangan devisa negara.
Nah, sumber daya alam yang berfungsi sebagai cadangan devisa negara meliputi sumber daya alam laut, contohnya beraneka ragam ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, dan sebagainya. Lalu ada juga sumber daya alam tanah, meliputi batu bara, minyak bumi, gas bumi, mineral, dan lain-lain. Dan ada juga sumber daya alam biotik, yaitu hasil kehutanan dan perkebunan. Manfaat selanjutnya itu manfaat keenam, yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia itu kan akan terus berusaha dan berinovasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, hadirnya sumber daya alam ini mempunyai manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, karena sumber daya alam itu punya ikatan yang cukup besar dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya itu sumber daya nuklir, yang fungsinya itu sebagai sumber energi, tapi juga bisa digunakan dalam penelitian radiologi. Manfaat yang ketujuh, yaitu sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nah, sumber daya alam yang berfungsi sebagai sumber energi pembangkit listrik ini meliputi matahari yang berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Ada angin juga, sumber energi alternatif yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Lalu juga ada air yang fungsinya itu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, manfaat selanjutnya itu manfaat yang ke-8, yaitu sebagai bahan baku produk. Sumber daya alam itu bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang punya nilai jual atau nilai guna. Nah, sumber daya alam yang bermanfaat sebagai sumber bahan baku itu meliputi hasil pertanian, contohnya kedelai. Ada juga hasil perkebunan, yang misalnya kelapa sawit, itu kalau diolah bisa jadi minyak goreng. Ada juga hasil hutan, contohnya itu kayu jati yang kalau diolah bisa jadi produk mebel. Dan masih banyak lagi. Nah, manfaat yang terakhir itu sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian. Nah, masyarakat itu membutuhkan pendapatan untuk terus bertahan hidup. Nah, contoh sumber daya alam yang berfungsi sebagai sumber pendapatan dan mata pencaharian itu meliputi pekerja tambang yang mendapatkan sumber pendapatan dan mata pencaharian dari tambang mineral. Lalu ada juga petani yang mendapat sumber pendapatan dari tumbuhan yang ditanam menggunakan air dan tanah. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita tuh harus menjaga sumber daya alam secara bijak dan tidak berlebihan, agar tidak terjadi kerusakan alam dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, upaya untuk menjaga sumber daya alam yang akan disampaikan oleh Nida Mujahida. Pada Nida dipersilakan. Sumber daya alam. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika berbelanja tidak memakai plastik lagi, tapi membawa kantong belanja sendiri. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat mencegah banjir juga. Yang keempat, melakukan daur ulang sampah, yaitu dengan cara memilih sampah dan memisahkan sampah yang organik dan anorganik agar tidak dapat mencemari tanah. Yang kelima, ada menekan angka penduduk. Dengan menekan angka penduduk, maka kita bisa melestarikan sumber daya alam agar sumber daya alam tidak cepat habis. Jadi kalau misalnya angka penduduknya tidak terlalu tinggi, sumber daya alam akan terus ada dan tidak cepat habis persediaannya. Selanjutnya, laporan hasil masalah sumber daya alam yang akan disampaikan oleh Reza Kamila. Kepada Reza Kamila dipersilakan. Masalah yang terjadi pada sumber daya alam terus meningkat tiap tahunnya. BPN mencatat dari tahun 2010 hingga tahun 2014 sudah terdapat 7.491 kasus. Masalah yang terjadi pada sumber daya alam diantaranya kebakaran dan kerusakan hutan yang dikarenakan bencana alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, pencemaran air yang diakibatkan pembuangan limbah ke perairan, kemudian pencemaran udara yang dikarenakan asap-asap kendaraan. Pemecahan masalah sumber daya alam. Masalah yang ada di hutan dapat diatasi dengan mengajarkan kegiatan bercocok tanam sejak dini, reboisasi, serta meningkatkan kebijakan pengelolaan hutan. Kemudian, masalah yang ada di air, masalah pada pencemaran air dapat diatasi dengan memakai produk ramah lingkungan, menyaring limbah, dan tidak membuang limbah cair seperti air sabun cuci ke sungai. Terakhir, pencemaran udara dapat diatasi dengan menanam pohon pada lahan yang gersang, memilah limbah, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, serta mengurangi penggunaan CFC yang biasanya terdapat pada AC dan kulkas. Setelah kita mengetahui apa itu sumber daya alam, diharapkan kepada kita sebagai penerus bangsa harus berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan tersebut bisa dengan pemeliharaan dan pelestarian agar dapat dikembangkan manfaatnya pada pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.